A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah, kemarin kita belajar sifat dasar manusia. Nah, ini juga mudah-mudahan jadi pembelajaran, karena memang sejatinya semua itu pelajaran. Nah, ini mungkin boleh dipakai untuk jadi konten kiaiship, boleh jadi konten kemasjidan, karena ini perenungan saya Ramadan ini. Manusia itu 3 sifat buruknya, dan hampir semua tuh mau dia pintar ke S2, ke S3, ke doktor, ke PNS, ke pegawai nasi goreng, pengusaha, ke masalahnya pasti di sini. 1, tergesa-gesa apa? 2, rakus. Rakus tuh include juga di dalamnya pelit. Dia satu gaya. Pelit, bakhil, kedekut, sabar betul. Sejatinya manusia itu memang tidak mau berbagi. Berbagi itu bukan gayanya manusia. Dia tuh memang harus mikirkan punya dia sendiri. Aku dapat apa, aku dapat berapa, where is my money, where is my position. Maka baginda Rasulullah SAW datang ke muka bumi ini mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang, dan dia contohkan berulang-ulang. Nasihatkan orang yang justru malah mencaci maki beliau, memaafkan orang yang justru sangat jahat sama beliau, menyelamatkan martabatnya para ibu-ibu, para perempuan saat perempuan hari itu tak ada harga dirinya, tak ada nilai perempuan itu. Ya mohon maaf ya, hanya sekedar tempat pelampiasan nafsu, selesai. Jadi diambil. Bahkan beberapa anak-anak perempuan itu kan dibunuh, dikuburkan hidup-hidup. Betapa peradaban jahiliyah saat itu sangat bertolak belakang dengan fitrah asli manusia. Saya ulang kalimatnya. Peradaban jahiliyah saat itu bertolak belakang dengan fitrah asli manusia. Mereka tuh tahu kalau bikin Tuhan dari tepung, lalu Tuhan tuh dibikinnya dari tepung, jadi roti besar gitu, disembah-sembah. Habis selesai Tuhannya dimakan. Mereka sendiri bingung juga, kan Tuhan disembah terus makan. Tapi nenek moyang asatirul awalin bilang begitu. Maka mereka no choice, tidak punya pilihan kecuali mengikuti. Hati nurani bilang apa? Kok aneh ya? Itulah yang dirasakan oleh Umar bin Khattab. Maka pernah someday, satu saat ketika Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam, dia melihat ke belakang gitu, kayak flashback gitu. Dia tersenyum, lalu saat itu sama beliau menangis. Ya Allah. Sahabat tanya gitu, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya para orang-orang beriman, kenapa engkau tersenyum di waktu yang sama engkau juga menangis? Kata Umar, aku teringat dengan masa-masa bodohku di zaman dulu. Aku menyembah Tuhan yang aku buat sendiri, lalu aku memakannya. Itulah episode dia bikin Tuhan dari tepung tadi, lalu dimakan. Itu episode yang bodoh. Nah, sama lah kayak kita hari ini dengan izin Allah, mudah-mudahan ya, menurut kita nih hari ini jadi lebih baik gitu ya. Sekarang ini lebih baik daripada kita masa lalu. Nah, kalau kita mau jujur teman-teman, kita mau buka lagi kamus, ingat-ingat lagi masa lalu.
Dulu tuh kita pikir hidup kita tuh udah keren gitu. Pernah ngerasa enggak? Dulu. Pernah. Kayaknya keren kan? Kita pikir kita keren. Pas sudah tahu sekarang tengok Quran, ya Allah bodohnya aku dulu. Ada yang ngerasa gitu? Kalau saya ngalamin gitu. Saya, sama kita. Bapak sudah berapa lama Islamnya? Saya kayak ngerasa baru masuk Islam. Kemana aja aku selama ini ya? Padahal udah boleh open book, Pak, boleh buka buku ujian. Ini kan ujian nasional, ya kan? Ujian nasional boleh buka buku. Aku tak buka-buka. La ilaha illallah, saya bilang bengalnya gak aku nih. Untung masih hidup. Itulah yang kesyukuran yang tak pernah bisa kita bantah. Seandainya tenggelam kayak kapal selam, wafat ketiban longsor, tidur tak bangun-bangun. Maka kemarin waktu saya silaturahim dengan anak-anaknya Cik Farid, Allah pertemukan saya di Sungai Pinyong. Begitu ketemu ngobrol. Terus anaknya Cik Farid itu dengan gaya anak-anak muda lah, anak umur 18-17 tahun, rambutnya panjang, terus pakai baju, ya ala anak muda gitulah. Terus saya entah kenapa karena udah merasa dekat kayak adik-beradik seorang, keluarga seorang, saya nyeletuk. Nggak apa-apa, saya bilang foto aja dulu puas-puas. Nanti saya bilang kalau udah tua udah ini pasti akan malu seorang. Saya bilang kalau jeleknya aku dulu. Tapi itu langsung pecah tawa semuanya. Akhirnya mereka malu-malu seorang. Kita pikir saat itu tuh kita ikut tren, terus kita tuh keren gitu ya. Mama Hendra kok kayak gelisah gitu. Ternyata begitu buka Quran, tengok apa yang Allah firmankan, ya Allah, pantaslah hidup aku sampai. Coba pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Mirip kayak itu dulu. Saya tidak sempat tahu. Kok mirip? Kita pikir saat itu kita udah keren gitu. Ternyata teman-teman, masya Allah, tabarakallah. Seandainya pasti gitu kan, mulai kita berpikir, seandainya waktu bisa diputar, seandainya waktu bisa diulang, saya tidak pengen. Tapi teman-teman, itulah qadar Allah. Itulah qadar Allah. Beda sama Bang Moyo. Bang Moyo memang dari awal udah bagus dah. Hah? Abang-abang kakak-kakak tepuk sebelahnya. Tenang ya Pak. Kita sama. Astagfirullah. Coba betul nggak? Kita pikir kita udah keren kan? Kayaknya betul lah kita tuh. Udah sesuai dengan standar nasional. Entah apa yang kita kerjakan waktu itu. Kaya dah? Ada dah. TGM, ada gak macam mana? Duit ada gak ada rasanya? Saya ngalami itu episode itu tuh, duit tak ada rasa tuh. Kok kayak masuk sebentar hilang lagi ya? Nah, saya yang saat itu pernah di pondok gitu loh teman-teman. Walaupun tuh 5 tahun, tapi bagi saya sangat berkesan dan pelajaran mahal. Salah fatal bagi saya adalah ketika saya tak buka Quran, tidak mau open book. Habis masuk paret, capek, letih, dapatnya tak ada macam mana. Dah salto-salto gitu, jungkir balik, kita pikir kita udah keren, ternyata tidak ada pakunya. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, rakus, greedy, pelit, bakhil. Ada satu ayat Quran itu yang sampai nampar berkali-kali. Nih teman-teman lihat ya. Saya lihat ayat ini nih.
Walah, jadi kan ada kalimat gini, nanti kalau sudah sukses, nah gitu lah, saya mau sedekah. Ada enggak? Pernah enggak ngomong gitu? Terlintas enggak? Ya Allah Ustaz, sayangnya enggak. Saya ini duit saya tak seberapa. Seandainya saya punya duit lebih nih, saya pengen ngasih lebih. Ada kan? Kadang terlintas. Tengok Surat 17 ayat 100. Surat 17 ayat 100. Gampang ingat ini. 17 100. 17100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Ada kalimat khazaina rahmati rabbi. Khazain itulah yang jadi pilar panca jangka pondok yang keempat, khizanatullah. Khizanatullah itu kalau bahasa yang gampangnya itu berangkas. Tapi berangkas bukan milik pribadi, berangkas yang diniatkan untuk membesarkan kemaslahatan agama Allah. Disimpan harta itu untuk membackup umat, membackup agama Allah. Disimpan harta-harta itu untuk membeli tanah-tanah, membebaskan. Nah, itu namanya khizanatullah. Sesuatu yang memang disimpan dan itu wajib disimpan di Baitul Mal. Kenapa? Tidak boleh di pribadi. Kencelengan raksasa. Khizanatullah itu teman-teman menunjukkan sesuatu gudang yang sangat besar, karena saat itu belum ada mungkin peti kemas. Kalimat khizanatullah itu lebih besar lagi. Nah, ini Allah bilang qul law antum tamlikuna. Tamliku, amlaka yumliku itu memiliki. You own, OWN, owner. Ada istilah owner tuh pemilik. You own, ini ownernya. Oh, owner itu berarti pemilik perusahaannya, pemilik bisnisnya. Ini owner. Nah, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Kalaulah kata Allah, kalian menguasai perbendaharaan. Jadi khizanah satu, khizanatani dua, khazaina itu jamak. Perbendaharaan. Artinya semua harta-harta terbaik yang ada di muka bumi itu punya antum semua. Emas di Papua, minyak bumi di Brunei, minyak bumi di Saudi, mana lagi perbendaharaan harta itu? Kata Allah semuanya jadi punya antum. You are the owner. Idzal la amsaktum apa? Khasyatal infaq. Niscaya perbendaharaan itu pasti kamu tahan. Khasyatal infaq, karena takut membelanjakannya, takut untuk bersedekah, takut untuk geser. Padahal dia sudah punya satu dunia. Jadi antum tidak boleh ngomel-ngomel bilang itu kaya kok pelit Ustaz. Seoprit kekayaan itu mana ada apa-apanya. Ente nengok rumahnya besar, mungkin dia suksesnya tahun 2007. Itulah sisa peradaban suksesnya. Sekarang udah 2021, bisa jadi duitnya udah selesai juga.
Kita tidak pernah tahu. Terus kita ngomel-ngomel, aku Ustaz gini, ngasihnya cuma segini, begini. Datang kita bawa proposal misalnya gitu. Datang kok katanya orang kaya. Terus dia datang ngasih 500.000. Aku orang kaya ngasih 500.000 ya. Tahu gak ente itu orang yang 732 ada rumah dia. Terus kita marah-marah gitu. Oh, kaya kok pelit dan segala macam. Bukan salah dia, salah kita. Kita tidak paham. Allah bilang, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idza la amsaktum khasyatal infaq." Pasti ada kata-kata kalaulah saya punya, maka saya akan begini. Tapi begitu itu dikasih sama kita, Allah bilang, maka mereka akan la amsaktum khasyatal infaq. Antum pasti pegang karena takut untuk membelanjakannya. Nanti habis, nanti rugi. Ustaz, oh ya, mau tahu nggak? Boleh tahu nggak Ustaz daftar panti-panti asuhan biasa Ramadan? Mendadak soleh, mendadak dermawan. Ya nggak salah sih, cuma ya itulah. Tak usah saya mau melanjutkan. Mau lanjut nih? Boleh tahu nama-nama panti tak Ustaz? Oke, kasih daftar nama. Panti-panti yang membutuhkan di mana Ustaz? Kasih lagi. Oh, jauh benar. Ada nggak yang dekat? Kasih lagi yang dekat. Oh, kalau ini sudah sering dibantu. Rasa mau saya udah rasanya. Cuma yang sponsor apa? Ini orang maunya apa Bang? Minta yang perlu dibantu. Ini nanti tolong dipotong ya, saya mau sampaikan sekarang. Antum sebarluaskan. Nanti diambil pas part ini. Teman-teman hati-hati ya. Tidak semuanya panti asuhan, pondok penghafal Quran atau pondok pesantren yang hari ini dibantu itu salah mereka dalam memanage itu. Tidak semuanya salah mereka. Kadang-kadang ada kontribusi donatur, ada kontribusi orang-orang yang macam begini nih, yang membuat pondok-pondok itu akhirnya menjaga kemiskinannya. Tolong sampaikan nanti pas apa? Mana berpasasi? Mereka menjaga kemiskinannya, mereka menjaga kekumuhannya, mereka istiqomah dengan kucel-kucel dan buruk-buruknya supaya donatur datang terus. Karena mindsetnya orang, pondok jelek, pondok yang menggenaskan, kasihan itu yang dibantu. Begitu pondoknya mulai maju ditinggalkan. Pertanyaannya, kalau pondoknya mulai maju, anaknya mati semua, atau masih hidup? Ayolah berpikir lebih dewasa. Maka kemarin saya nyeplos, pantaslah hidupnya seperti orang kebanyakan, gaya sedekahnya seperti gaya sedekah orang kebanyakan. Ini banyak sekali kesalahan fatal. Biarlah dengar semuanya. Fatal, kesalahan fatal. Kenapa banyak orang hari sengaja miskin, sengaja susah-susah? Karena orang mindsetnya membantu pondok cari yang susah. Akhirnya bilang, daripada aku maju tak ada dibantu lagi, nah, biar dia miskin terus, biar aku hukum terus. Dosa tuh yang gaya-gaya kayak gitu. Harusnya kita tuh jadi donatur yang cerdas gitu loh. Memang orang Indonesia ini suka drama kali ya. Cari yang susah, nanti didramatisir. Hai guys, pondok ini kasihan guys. Yang berprogres ditinggalkan. Maka saya tanda kutip melawan itu dengan konsep netes itu. Sekali kita bantu terus sampai kapanpun. Kecuali memang pondok-pondok yang memang sengaja bermasalah, tapi itu oknum 1-2 pondok. Yang lain-lain tuh Masya Allah. Tidak mungkin lah kiai-kiai itu mau mempertahankan pondok itu tetap kumuh dan seterusnya. Bedanya mereka sama kita yang dibuat itu teman-teman,
mereka lebih pandai menjaga dirinya dari meminta-minta, mereka lebih pandai menyembunyikan kesusahannya. Kalimatnya selalu mohon doanya, kami di baru mulai, mohon doa. Jarang saya dengar langsung, bolehlah Ustaz kalau ada semen-semen dan terkadang jarang saya dengar. Kadang kita pancing baru keluar kalimatnya. Apa kira-kira yang dibutuhkan Ustaz? Ya perlu doa dari panjenengan. Biasanya gitu tuh kalau baru kenal kan. Ini yang namanya Ustaz Lukman. Ya gimana Ustaz pondok? Telah mohon doanya dari panjenengan. Begitu kita datang ya Allah, pakai terpal di sekelilingnya kasih garam. Itu saya itu awal-awal bisnis beras tuh pondok-pondok tuh ya kayak gitu. Ya mohon maaf ya, kayak kandang ayam, anak-anak kumpul semuanya. Itu yang ingat Pak Madun dulu kan. Sayur-sayur bekas dari pasar Flamboyan tuh diambil, dikumur, dicuci pakai air panas untuk lauknya santri. Kita fundraising, kita kumpulkan duit, pindahkan pondok ke depan. Nah sampai sekarang dengan izin Allah masih terus disupport, masih terus dibantu. Akhirnya mereka bilang uang dari beras, ya kan? Apa? Bisa bikin infrastruktur, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Sekarang malah ada yang melapor, Ustaz kami udah buka pondok putri, nambah lokal. Masya Allah. Itu maka di Gontor saya diajarkan oleh Kiai Jumri, diajarkan oleh para Trimurti, pondok itu dibantu karena maju. Coba dicatat bersama-sama. Bukan maju karena dibantu. Ini kalau setengah-setengah tak paham kalimat ini. Ini kalimat klasik soalnya. Kalimat 1926. Kalimat zaman-zaman Pak Zah masih hidup. Pondok dibantu karena maju. Kalau antum mau investasi yang cerdas, kalau antum memang orang pintar, katanya pintar, bantulah pondok-pondok yang progresnya itu dinamis naik. Pondok itu pasti betul, pasti benar. Bantu tuh pondok kayak gitu. Ini peradabannya peradaban mata, ketipu terus. Di bisnis ketipu. Saya tidak nyangka Ustaz, padahal dia sudah haji kau. Padahal saya ngomong, saya tidak nyangka Ustaz, kau ketipu terus sama mata. Mata bikin maksiat, mata berkhianat, mata nengok aib orang. Mana bisa nengok furqan, mana bisa bedakan ini orang benar atau enggak. Bermata tapi kayak tunanetra. Ini tunanetra jelas-jelas bisa bantu orang bisa support. Ini ada Pak Usul yang saya cerita, bikin semen, bikin rumah pakai tangan, ngerapikan semen gitu ya, pakai tangan kok ya, semen diletakkan di tangan Saya tidak nyangka Ustaz, dia niatnya tadi baik Ustaz, datang ke saya pengen ini, kau tembak, pasti ada yang salah. Allah tuh kasih kita filter, kasih kita hati nurani, itu tuh sensor teman-teman, dia bisa mengedetek. Cuma mungkin tidak boleh langsung tembak dia orang ini berkhianat, enggak, tapi kayak ada feel, ada rasa gitu. Ini kayaknya orang ini tidak tulus, ini orang kayak ini berbuat. Itu kita bisa merasakan kalau hati kita bersih. Ustaz ngomong gitu, itu dukun ke intuisi? Enggak, Quran. Nanti saya tunjukkan ayat Quran. Based on Quran. Jadi kita ketemu orang punya feel, ini kayaknya betul orang ini. Bisa lanjut nih kayaknya, bismillah. Tapi kita pun dalam kondisi sadar, gak usah langsung gaspol nih, sikit-sikit. 2, 3, 4, sampai lulus. Allah tuh kasih sensor kawan, namanya Furqan. Apa namanya? Furqan. Apa namanya? Furqan.
Kalau antum tidak percaya, antum ingat-ingat flashback beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, antum pernah ketemu sama orang, antum tidak kenal, antum tidak tahu, tapi antum ngerasa nyaman gitu ketemu sama dia. Baru kenal sebentar, terus ada rasa nyaman. Kayaknya langsung nyambung, langsung connect. Tapi antum juga pernah pasti ngalami episode ketemu sama orang yang mohon maaf ya, secara penampilan bagus, outlooknya juga bagus, keren, tapi antum tuh gak betah sama dia gitu loh. Kayaknya pengen cepat-cepat pergi ya gitu. Ada gak rasa gitu? Nah, itu furqan. Nah, kalau antum latih dan asah lagi lebih dalam, antum dapat nanti. Orang-orang motivasi modern menyebutnya intuition. Tapi Quran menyebutnya furqan. Kalau saya lebih percaya sama Quran. Kalau antum? Oh ikut. Berarti Islam juga. Alhamdulillah. Sudah Islam ya? Nanti kita keluarkan. Nah, abang-abang, kakak-kakak yang baik yang dirahmati Allah, sensor itu bernama furqan. Gimana lah ngelatihnya? Nah, ini dia pertanyaan selanjutnya kan. Gimana ngelatihnya Ustaz? Salah satu cara melatih furqan itu dengan tiga hal. Lawan dengan sabar, lawan tergesa-gesa dengan sabar, lawan rakus pelit kedekor dengan bersedekah, lawan suka bantah dengan taat. Aku coba praktekkan usikum wa ya nafsi Allah. Tergesa-gesa, antum sabar, tenang, jangan cepat-cepat ambil keputusan, istikharah dulu sebentar. Terus ketika nanti mulai muncul greedy, rakus, egois, pengen mikirkan diri sendiri, mau menang sendiri, where is my money, where is my position, mau diskusi itu diskusi, mau ngabe, antum lawan dengan berbagi. Kadang-kadang ya siapapun teman-teman, saya pun sampai sekarang masih belajar gitu. Ya kalau diikut-ikutkan kan enak aja gitu. Tengok saldo di rekening masih ada, ya ngapain ngasih orang? Happy lah, enjoy your life. Aku dulu pernah susah, masa susah lagi? Kau tak kerja enak-enak dapat duit aku, kan gitu bahasanya. Aku yang kerja, aku yang punya link, aku yang punya jaringan, duit aku. Kau datang minta tolong ya. Emang benar kan? Setan. Tak bisa nih. Kalau aku ikutkan, kamu lagi nih, belanja lagi nih, beli lagi. Dulu standar murahnya 150.000. Itu standar murah. Oh, barang-barang 150.000 itu murah dulu misalnya. Sekarang bisa jadi 5 juta itu murah, 3 juta itu udah murah kategorinya, ya kan? Lalu kita bilang, alah beli jam tangan harga sekedar 3 juta 4 juta ya gak apa-apa lah, sekali-sekali ngibur diri. Nah, tapi ketika dapat ladang amal, mendadak fakir miskin. Allah susah nih sama keluar. Nanti ini anak saya gimana? Mendadak jadi ayah soleh. Mikirkan anak lah, mikirkan pendidikan anak lah. Udah punya anak lah? Belum. Hamil belum. Apa yang mau pikirkan? Inilah yang disebut oleh bukan saja gila. Furqan itu teman-teman dilatih berulang-ulang, tergesa-gesa, latih dengan sabar. Saya pernah dulu ya 2013-2014, Lutfi Fras tuh punya laptop bagus itu. Saya nih apa minta punya laptop. Terus mimpi cita-citanya dulu tuh tidak muluk-muluk. Setahu saya yang pernah saya pakai dulu laptop yang bagus tuh mereknya Asus. Lalu saya bilang, seandainya Allah takdirkan saya punya laptop Asus yang agak kecil, bisa dibawa kemana-mana untuk saya bikin slide.
terus ukurannya itu udah terlalu besar, harddisknya tuh 500 GB saat itu ya. Lalu memorinya itu 2, RAM-nya itu 2 GB. Ini pasti keren sekali. Teman-teman tahu berapa lama saya berdoa minta sama Allah supaya datang laptop itu? 3 tahun. Sampai akhirnya Allah takdirkan datang tuh laptopnya. Saya punya duit untuk bisa beli langsung laptop. Uang infak beras itu di kotak sepatu di rumah saya. Kalaupun saya ambil beberapa amplop, Ompi sama Pras tidak makan tahu. Ompi dan Pras tidak bakal tahu, apalagi awal. Ya, omset turun, saya bilang. Duit tak ada, dan cuma sendiri ya. Tanya sama mereka tuh. Tak ada ceritanya omset kita tuh turun. Asal nengok kotak belum penuh, Ompi majelis taklim mana kita belum kita datang. Di mana? Kejar jemput bola. Tak ada baitul malam waktu itu kotak sepatu dulu deh. Karena udah terlanjur janji sama kiai-kiai di pondok pesantren, tolong doakan. Kami tidak pernah ngurangi. 3 pesantren naik 5 jadi 10, 8 jadi 10 jadi 12 jadi 13. Tiap bulan grafiknya naik terus. Ya memang tidak masuk akal sih. Saya bisa ambil duit di kotak sepatu itu untuk saya beli ke laptop, lalu saya bilang ini hadiah dari Allah. Saya bisa buang-buang kayak gitu. Tapi hati nurani saya tetap nolak. Kau bisa bohongkan manusia, Lukman, tapi kau tak bisa bohongkan Allah. Berdoalah saya, ya Allah, saya bilang, saya perlu laptop itu ya Allah. Nah, itulah saya belajar doa itu kawan, ya Allah, hamba perlu titik. Tapi hamba tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya. Jadi itu bukan sekedar doa yang saya ajar-ajarkan suku-suku sama kawan. Saya praktekkan juga bertahun-tahun membuka laptop. Alhamdulillah dengan izin Allah datang Asusnya. Diantar ke rumah. Waktu itu balai saji masih yang bocor-bocor tuh. Oh ya, balai saji kita yang masih bocor kalau pakai papan, seng-seng bekas. Datang orang ngetelkan, nangis saya begitu tengok warna merah, betul-betul Asus. Nah sekarang laptopnya masih dipakai sama Bunda Yaya, diwariskan turun temurun. Sempat dulu camp pakai berapa tahun. Dan habis itu saya bilang, ya Allah, makasih ya Allah, kau dah wujud. Habis itu tak berhenti datang, tak apa-apa di barang-barang datang. Tuh tengok, dia nggak tuh tengok nih di screen nih, kalau ada nengok Samsung, nengok ini, barang-barang ini kasih. Nggak sampai otak saya masa pulpen kayak gini ya, 2,5 juta. Pensil kayak gini, pensil Hayat tuh paling 500 ya. Ya kan? Belikan tencalok, belikan tekoyak. Saya tuh nggak tahu, baru tahu tuh ketika datang ke tempat tokonya. Tanya, barang-barang kayak gini berapa sih? Karena saya pakai sendal jepit, gak dipedulikan. Saya tidak sebut nama toko, pokoknya toko resminya dia gitu lah. Datang saya pakai sendal jepit, pakai kaos di Lampung waktu itu. Pakai sendal jepit apa? Swallow itu. Sempat terlambat saya. Bunda tanya, ya kok lama bener sholatnya? Waktu itu Bunda lagi nggak sholat. Kok lama sholatnya? Itulah alhamdulillah saya bilang, ini sendal saya jadi rental. Rental kan orang ke mall pakai sepatu. Sendal jepit saya dikira sendal toilet gitu loh. Harga sendal saya itu 9.500 rupiah. Mahal kan? Mahal. Warna hijau sendal saya. Nah, sama dengan sendal Bonia yang harga 3,5 juta. Sama-sama warna hijau. Ternyata yang lebih banyak bermanfaat sendal jepit. Saya pakailah sendal jepit saya itu ke mall. Orang nengok semua kan masuk ke mall mewah lah di Lampung tuh, mall yang lumayan. Masuk ke situ, ke toko yang jual-jual barang-barang yang buah-buahan, buah-buah yang lagi gitu. Masuk situ, tak ada dibeli kan?
Saya keluarkan yang ini, letakkan di sini. Kalau HP kayak gini, saya bilang, oh sebentar Pak, kata dia. Rasa nak setepeleng. Tapi saya tak boleh marah, harus tahan. Manusia nilainya pakai penampilan. Baru saya nanya aib apa namanya? Nah itulah pokoknya. Kalau yang kayak gitu saya bilang itu berapa harganya? Sekian Pak. Hah? Saya bilang sekian belas juta. Itunya keyboardnya itu namanya Magic Keyboard Pak. Berapa harganya? 6,5 juta. Pensilnya 2,5 juta. Jadi satu set kalau Bapak beli lagi promo Pak cuma 27 juta aja. Cuma 27 juta. Oh iya murah saya bilang. Masih banyak stok saya. Nengok dia. Tapi dia tidak bisa bantah nengok handphonenya iPhone Mate 3 kan. Manusia ini matanya kayak gitu. Yang itu harus ada cepet. Jadi antum kalau hari ini masih susah, antum hari ini jangan sedih. Gak usah putus asa juga, biasa saja. Kalau kurang antum bikin orang kamera. Memang gitu manusia itu ditampilkan Allah yang dilihat penampilannya. Kenapa saya temenom? Karena benda ini datang saya tidak beli. Orangnya datang ke Pontianak, ngantarkan barangnya, lalu siap balik lagi dah. Ngapain Bang kesini? Jogging Ustaz. Jogging dari Bogor, Jakarta, Pontianak. Selesai ngantarkan ini balik lagi. Udah gitu ya. Saya bilang ya Allah. Benda-benda begini bertaburan teman-teman dari Allah. Dan anehnya, antum boleh setuju boleh enggak? Semakin kita tidak meletakkan barang-barang ini di hati, benda itu makin datang. Coba diulang. Dulu saya ngefans betul, pengen punya, kerja keras, yes, sukses. Gila ya. Kalau antum kan enggak, antum kan baru lahir dan soleh, sampai ini saya cerita diri saya. Antum ini kan mukanya tuh muka ahli surga. Ada yang udah dekat dengan kuburan. Dieluk-elukan, dikejar-kejar, didampak-dampakan, tak dapat. Enggak dapat. Saat saya sudah hampir lupa, saat saya udahlah terserah Allah lah, kasih alhamdulillah tidak ada apa-apa, yang penting aku perlu ya Allah, aku udah pengen, aku perlu barang-barang begini ya Allah, aku perlu ini ya Allah. Kemarin saya pas beli di depan kan sama-sama kawan-kawan naik motor tuh, saya bilang nih tengok benda-benda kayak gini, Ducati ke Versys ke X-Max ke apa, ini cuma kendaraan aja. Tujuan kita tuh ngajak orang kembali kepada Allah. Ada kan saya bilang kemarin kan, jangan sampai antum tertipu sama barang kayak gini, mainan semuanya. This is toys. Hanya mainan. Jangan jadi budak kecil sampai mati. Maksudnya budak kecil sampai mati Ustaz? Iya, dari kecil sukunya sama kagumnya sama mainan-mainan. Ini la'ibun walahun, permainan yang melalaikan. Dunia pasti datang. Ingat cerita guru kaya dengan guru miskin? Si guru miskin bilang apa dia bilang tentang abangnya yang guru kaya itu, abang saya itu tidak cinta dunia, tapi dunia yang cinta sama beliau. Usikum wa ya nafsi binta Allah, abang-abang kakak-kakak yang baik yang dirahmati Allah. SST, sabar, sedekah, taat. Ini obatnya memang.
Sifat dasar kita tergesa-gesa, lawan dengan sabar, tahan. Tidak semuanya itu harus diwujudkan dalam waktu dekat. Saya pun terus melatih diri saya juga. Ada banyak episode pelajaran dalam kehidupan saya ketika saya terburu-buru, justru yang saya kejar makin jauh. Saya ulang ya, ada banyak kejadian dalam kehidupan saya pribadi ketika saya mengejar dengan terburu-buru, yang terjadi malah jauh. Makin tak dapat, makin hilang. Aneh juga gitu. Saya pikir dengan saya kejar itu saya makin dekat, ternyata makin saya kejar makin dekat. Nah, baru paham saya, ibaratnya saya mengejar bayangan. Ini saya, depan saya itu ada bayangan. Saya kejar gitu, bukan makin dapat makin jauh. Akhirnya saya switch, saya balik badan, saya buka badan saya menoleh ke tempat yang sumber cahaya. Ternyata teman-teman, bayangan itu tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti saya. Begitulah kejar dunia itu kawan-kawan. Kalau yang dikejar itu dunia penilaian manusia supaya hebat, supaya keren, bikin resepsi mewah, supaya dianggap orang kaya, orang sukses. Apa kata orang nanti, apa kata orang, penting benar apa kata orang. Ya kan? Ujung-ujungnya baru nikah seminggu 2 minggu cerai gara-gara uang amplop yang didapat tidak sesuai dengan uang pengeluaran. Kan saja gila ini. Fakta ya, itu yang pura-pura. Fakta loh ini. Nikah tuh kayak dagang, resepsi itu kayak bikin event. Begitu buka amplopnya tak cukup bayar catering, tak cukup bayar berkelahi. Itulah menantu lo tuh, itulah mertua tuh ini orang lain. Nikah. Itulah yang bahasanya membentuk peradaban ribawi. Gitulah, geram ya saya kalau bahas ini. Lalu negas-negas. Tahan kawan-kawan dengan sabar. Sifat dasar rakus kita, lawan dengan sedekah, lawan dengan berbagi. DNA-nya kemarin sudah saya bilang, DNA-nya adalah berbagi. Kalau ada niat pasti ya di jalan. Kalau tak ada niat pasti banyak alasan. Ustadz, bagaimana caranya mempunyai gerakan filantropi gitu? Satu ya rumusnya. Terakhir, apa tadi yang kita bahas? Suka bantah, no choice. Samina. Tidak mudah teman-teman untuk merontokkan ego. Apalagi antum yang dikatakan Allah punya umur lebih tua, lalu punya pemimpin ataupun mungkin punya orang yang harus ditaati yang usianya di bawah. Saya belajar dari Toya, belajar dari Pak Ego. Kalau sama Bang Eng kan kami seumuran. Tapi kalau dari kayak Bung Ben, dari kayak Toya, umurnya pengalamannya jauh lebih hebat daripada saya. Tapi kami ini kita putuskan untuk jalan sama-sama. Kita tentukan siapa pemimpinnya. Dan kita tahu, saya pun sebagai orang yang tujuan jadi pemimpin harus tahu diri juga, apa-apa lapor, apa-apa koordinasi. Yang bikin hidup kita bermasalah, teman-teman, kacang lupa kulit. Ada pepatah gitu kan? Kalau ini enggak, saya bilang kulit lupa kacangnya. Coba bilang kulit lupa kacangnya. Sudahlah kulit lupa kacang. Untuk menyatakan apa? Saking tidak berharganya orang itu. Level itu bukan level kacang. Kacang itu sombong masih penting karena dia ada manfaatnya. Dia masih bisa dipakai gitu. Ini kulit sampah. Lupa sama kacangnya kan saja gila. Apa? Kulit lupa kacang. Maka hidupnya stuck, tidak pernah berubah-berubah. Kenapa? Dia jadi tanda kutip ya, tempat untuk pelampiasan sumpah serapahnya orang.
brengsek orang itu kurang ajar, nggak tahu diri. Orang kan nggak semuanya bisa nahan mulut kan. Dulu susah, datang-datang ke kita sukses, sombong luar biasa. Pas ibu itu lagi jumpa serana, lagi angkat tangan, lagi berdoa, doanya dikabulkan Allah, selesai orang itu. Ustaz, antum pernah dengar nggak orang yang sukses tiba-tiba langsung bangkrut? Pernah dengar? Ada nggak di dunia itu? Banyak. Lagi berhasil-berhasilnya toto bangkrut, lagi berhasil-berhasilnya kecurian, kena rampok. Ada apa tuh? Jangan-jangan ada sumpah serana orang, ada kezaliman kita. Dah clear? Kalau Bang Eken waktu itu lagi sukses-suksesnya, lagi depan, lagi kaya, ya, mobilnya udah grand final, laptopnya udah keren, baru parkir laptopnya kena curi orang, nah pecahkan kaca mobilnya. Ini bisa dong. Dan saya baru paham kalimat dari Kiai Syukri, beliau mengatakan, Kiai Syukri masuk. Pak Kiai Syukri pernah bilang gini, kiai yang baik berasal dari santri yang baik. Kalau mau jadi kiai yang baik, jadilah santri yang baik. Nah, paham saya waktu itu kan? Kenapa Pak Syukri ngomong gitu ya? Kenapa gitu? Nah, hari ini dengan izin Allah, saya baru paham apa kalimat-kalimat beliau. Menguasai permasalahan, turun ke lapangan, turun ke bawah, jangan mau dibohongi sama anak buah, antum harus turun, cek. Bahasa zaman dulu tuh nggak korek. Ustadz Riza Azhari pernah dimarah sama Pak Syukri, diteriak, bapak tuh Pak Syukri. Kalau saya Riza manggil Pak Syukri tuh bapak, karena satu anak biologis, satu anak ideologis. Jadi manggilnya bapak sama ibu. Yang lain kan Ustaz. Kalau saya tuh manggilnya bapak. Bapak waktu itu pernah marah sama Riza. Riza waktu itu bagian pengasuhan santri. Terus bapak teriak-teriak, "Zolim, kamu zolim, kamu zolim." Riza tuh gemeteran ketakutan. Kenapa bapak kok semarahin? Tahu masalahnya teman-teman? Gara-gara dulu namanya ada Midoah di daerah Wisma Hadi, depan masjid itu ada gedung Midoah. Midoah itu tempat wudhu. Riza itu bagian pengasuhan santri, riayatul thalabah. Nah, bapak marah-marah tuh bilang zolim itu karena Riza itu bagian pengasuhan santri. Itu ada 2 keran yang rusak. 2 keran wudhu yang rusak. Zolim. Riza ini berpikirnya masih berpikir sama kayak saya, atau mungkin sama kayak abang-abang yang ada di depan ini. Cuma 2 keran, kan masih ada sekian puluh keran lagi yang lain. Akhirnya Riza menenangkan diri, tenang, lo tanya ada waktu momen, Pak, kenapa bapak kok bilang saya zolim. Setelah saya cek ada 2 keran yang bermasalah. Apa kata Pak Yesus? 2 keran itu membuat lebih dari 20 santri terlambat sholatnya, mengantri wudhu jadi lebih panjang. Akhirnya gara-gara mengantri wudhu lebih panjang, dia nggak bisa baca Quran, dia sholatnya jadi masbuk. Pahala mereka berkurang gara-gara kamu nggak korek betul Quran. Baru terdiam saya, sampai sepanjang itu. Mana bisa orang-orang kayak gitu ngomongin zaman-zaman sekarang nih yang katanya mana mau mikir-mikir kayak gitu? Ada otaknya. Untuk mau sensor atau mau apa terserah. Sampai rasa otaknya gitu. Apa isi otaknya? Where is my money?
Where is my position? Ada duit 3 tambah 1, ada duit gak tuh? Ada duit baru diikut. Ada kepedulian di otak mereka. Kayak gitu mau dijadikan panutan. Ngomong L ya, apa? Ngomong L? Lain ya. Atau orang maju. Ya, ketemu ya saya hello kabar Pak. Tunduk. Dah, paham tuh? Ngerti dah? Usah ngomong apa? Bayangkanlah kiai selevel nasional gitu, hafal jumlah keran 5.612 keran. Bila hitungnya? Saya jauh kawan-kawan, jauh sekali. Belum ada apa-apa. Berusaha sekuat tenaga untuk hafalkan. Ini benar lepas, ya. Ini, ya tidak. Antum tidak akan pernah jadi orang sampai kapan pun, sampai mampus antum tadi dulu. Sorry lah ya. Makan hidup, nikmati, enjoy, nikmati. Pakai rusak dia langsung sampai mampus antum tidak akan jadi orang. Kasar saya ngomongin dia lah. Antum tidak akan jadi seseorang. You will never be someone. Cuek, masa bodoh, tak peduli. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita ada yang tunarungu, tuli dan juga bisu. Tak bisa ngomong. Ini ada adiknya Bang Ishak. Semangat Nicole Bras, jaga parkir. Ada Pak Kasman, rajin bersih-bersih beres-beres. Allah cabut telinganya, Allah cabut mulutnya, tapi tidak cabut kepedulian dan hatinya. Antum yang lengkap, jangan-jangan cacat. Abang kakak yang dirahmati Allah, nanti saya janji ya, mau tunjukkan sama antum satu ayat Quran. Yang ayat Quran ini saya pribadi teman-teman terus terang ya, juga kadang-kadang takut juga bahasnya. Ini yang jadi reminder saya, mudah-mudahan ini bisa jadi ayat closing. Tolong nanti entah gimana lah caranya antum bikin poster yang bagus, atau jadikan reminder, terutama komandan-komandan Paskas. Jangan dulu nyuruh orang lain, cek dulu ke dalam. Ini ayat ancamannya sangat keras dan sangat ngeri, berbahaya kawan-kawan. Saya lihat ayat ini bergegar gitu. Atau membuka surah 9 ayat 75. Dapat At-Taubah. Ini terakhir menutup ya. Nanti kalau kita udah dapat? Yuk, antum lihat, antum baca. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Wa minhum, dan ada di antara sekelompok manusia kata Allah, man ahadallah. Ahada berikrar, berjanji, bersumpah, ya Allah, tolong bisnis saya dibikin ada marginnya ya Allah, bisnis saya dibikin ada untungnya ya Allah, bikin ada omsetnya ya Allah, bikin ada omset, bikin ada untung.
Man ahadallahu la in atana min fadli. Kalau nanti kami dapat hadiah ya Allah, kalau dapat margin ya Allah, kalau sudah dapat untung ya Allah, kalau sudah berhasil di bisnis ya Allah, kalau nanti ini berhasil mendatangkan keuntungan ya Allah, apa bilangnya? Lanasaddaqonna, maka kami pasti akan bersedekah. Wala nakunanna minas sholihin. Nanti ya Allah, kalau saya beruntung nih, udah dapat margin, dapat omset, kami akan sedekah. Dan apa? Jadi orang soleh, saya akan hijrah total, Ustaz. Pernah dengar kalimat-kalimat kayak gitu? Pernah dengar gak? Kalau Ustaz, sekarang saya kita punya duit. Dulu saya pernah di episode kaya, Ustaz. Setelah dulu saya kaya kenal sama Ustaz, dia nyaman gak sedekah-sedekah. Saya bilang, mana bisa. Tak bisa kita balik ke masa lalu. Antum lagi bangkrut nih lah dia. Tempat paling gampang balik ke Allah. Lagi bangkrut, lagi terhina, kawan-kawan udah hilang semuanya. Abar itu mudah terima nasihat. Dulu lagi kaya, mana dia mau terima nasihat? Kan mainnya sama pengusaha nasional. Cashin. Mainnya katanya sama pejabat A, pejabat B, pejabat teras, dan pejabat dapur. Mana yang mau terima nasihat? Ente lagi bangkrut nih lah, sekarang baru mau ke masjid. Ente lagi samsung nih lah dia baru jilbab. Wala nakunanna minas sholihin, kami menjadi orang soleh ya Allah. Oke kata Allah, sip, mantap. Bungkus, gas. Kasih rezeki, malaikat Mikail. Kata Allah begitu. Falamma, kata-kata falamma itu sama dengan faidah. Dan apabila, jika benar-benar terjadi. Falamma atahum min fadli, begitu karunia-Nya datang, begitu riwayatnya sampai, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun, langsung mendadak bakhil, mendadak pelit, wa tawallaw, langsung berpaling, hilang dia dari masjid, tidak pernah nampak lagi. Waktu bangkrut, depan azan, gaspol terus, giliran udah sukses lagi, hilang. Pegang kepala. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai begitu ya Allah. Gitu. Ayo berdua kita minta sama Allah, jangan sampai kita kena gitu. Quran ini tajam-tajam loh kawan-kawan. Maka beruntunglah yang sudah masuk Islam. Untung kita ini Islam. Quran itu tidak pakai edit-edit bang. Itu udah poin, straight forward. Kata Allah, kamu apa? Tapi teman-teman, kalau berhenti cuma ayat sini, kita tidak dapat poinnya. Maka lanjutkan bacanya sampai ayat 7. Baca tuh, tengok. Fa'aqobahum nifaqam fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Fa'aqobahum artinya Allah tancapkan, Allah tanamkan, Allah masukkan. Kalau dalam bahasa orang IT, Allah install. Kayak gitu ya bang ya. Soalnya saya kan bukan orang digital, orangnya kan kiainya kok tadi. Install. Mi install. Nah, install. Nah, ya.
instan. Fa'aqobahum, kalau petani Pak Joko nanam ubi itu murah. Insyaallah tumbuh. Kalau petani di Anjungan nanam padi itu murah. Kalau Pak Hendro Santri Agro gitu tuh nanam sesuatu tuh murah. Kenapa? Tangannya memang yang nanam dan orangnya memang yang ngerti. Pertanyaannya, kalau Allah Rabbul Alamin yang nanam, pasti. Ada peluang gagal? Pasti tumbuh. Masalahnya yang ditanam penyakit munafik. Di mana ditanamnya? Di hatinya. Sampai kapan itu tumbuh? Ila yaumin yalqawna. Berarti hidupnya dia mati, masuk kuburan, sampai hari kiamat ketemu Allah, dicatat Allah sebagai orang munafik. Horor. No choice. Ila yaumin yalqawna. Permanen. Ini spidol bukan spidol buat marker. Maka teman-teman yang hari ini punya ini, hati-hati berjanji dengan duit itu. Hati-hati berjanji dengan harta. Oh kalau gitu saya tidak usah berjanji, tidak usah tiap habis. Ayo jujur, siapa yang baru tahu ayat ini? Baru tahu. Lo pernah saya bahas ya? Dulu ya. Udah dikasih stabilo. Oh, Quran bangkunya semuanya stabilo. Ini mungkin bahasan 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Zaman-zaman saya pun tak ada duit untuk beli pampers. Pampers anak-anak saya itu berjenjang teman-teman. L, M, XL. Tanya Toya, ini Toya saksi dong. Pernah ke saya datang ke Toya pinjam duit untuk beli pampers? Seingat saya belum pernah. Malu juga Toya udah ngasih saya banyak. Temen saya kawan-kawan sempat ada dalam hati, kayaknya aku pengen lah kalau udah kaya dan sukses nanti tuh bisa sedekah, bisa. Tapi ingat ayat ini. Nah, saya bilang ini kalau aku main-main nih, ditancap penyakit munafik dalam diri, selesai, kelar hidup lu bro. Maka waktu itu saya bilang, udahlah daripada aku berjanji-janji sama Allah, mendingan aku eksekusi dari sekarang. Saya berusaha sebisa saya, semampu saya untuk geser, walaupun itu mungkin levelnya baru 1.000-2.000. Beli koran harga 3.000, duit saya 5.000. 5.000 tuh bagi saya saat itu besar kawan-kawan, besar. Lalu saya bilang, Pak, gak usah kembalian Pak, ini korannya Bapak ambil lagi, Bapak jual lagi. Itu dia mengucapkan terima kasih tuh sampai mundur-mundur. Dan sampai sekarang saya masih lihat dia jual koran. Makasih deh ya, kita perlakuan. Tidak nampak, pakai topi, pakai kaos. Makasih deh ya. Ya Pak, doakan saya Pak. Ketemu sama siapa? Tidak bisa ngasih duit lagi, ngasih doa. Makasih Bang, abang sehat Bang, panjang umur Bang, pernah rezeki Bang. Nah, di situ saya belajar tentang track record. Apa? Apa tuh track record? Rekam jejak. Kalau orang zaman sekarang bilang jejak digital. Nah, kita selama hidup itu zaman-zaman susah tuh, kemana track record kita tuh? Jadi Ustaz, ayat ini serius. Nah teman-teman, inilah yang membuat orang karena dalam hatinya sudah dikasih penyakit munafik, tak punya furqan akhirnya. Tak bisa dia bedakan yang hak dengan yang batil. Tak bisa dia bedakan mana yang benar, mana yang salah. Tak tahu dia mana yang tulus, mana yang modus. Tak bisa dia bedakannya. Hatinya tumpul kawan-kawan, tak sensitif. Kenapa? Tak ada furqan. Kenapa tak ada furqan? Allah tancapkan kemunafikan dalam dirinya. Na'udzubillah. Lah, jadi Ustaz kalau furqan gimana cara dapatkan? Cuma satu, taat. In tattaqullaha
yaj'al lakum furqana. Surat 8 ayat terakhir 8 ayat 29 Al-Anfal. Al-Anfal 829. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini kata kuncinya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, in tattaqullah. In, teman-teman, bukan idza. Kalau in itu artinya jika, bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau idza itu pasti terjadi. Allah pakai kata-kata in. In ini choice, pilihan. Ada yang ambil, ada yang tidak. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah kasih furqan, Allah kasih pembeda, Allah kasih sensor yang lebih tajam. Antum melihat yang orang lain tak lihat, antum mendengar yang orang lain tak dengar, antum merasakan yang orang lain tak rasakan. Orang berpikir orang ini kok cerdas ya, ngomong apapun nyambung ya, ngomong apapun kok bisa connect ya, kok dia bisa langsung tahu ya. Bukan, teman-teman, itu bukan karena dia pintar. Allah kasih dia furqan sehingga dia lebih sensitif melihat sesuatu. Apa bahasanya? Waskito. Nah, itulah dia. Waskita tuh yang bikin-bikin di mata dia. Itulah. Dia bijaksana dan bijaksini. Kadang kita tidak nampak insight itu. Begitu ngadap ke beliau, beliau langsung jelaskan. Nah, ini kayak gini, kayak gini. Kok cepat benar dijelaskannya? Itu kayak misalnya saya nggak ada bang enak gitu. Langsung jadi gini tuh Aji harus, jadi tuh Aji tuh harus gini ya gitu. Biasa dia. Itu tuh bukan malah. Kok bisa gitu, teman-teman? Ada memang ayat Quran. Jadi bukan sakti. Orang bilang sakti, tahu semuanya. Tidak, Allah yang kasih. Jadi begitu orang itu presentasi, orang itu ngomong, ilham Allah datang. Nah, nanti kau ngomong gini, nanti kau ngomong gini. Nah, ini sudut pandang yang dia belum nampak. Aku kasih tahu sama orang. Begitu. Temenung gitu. Cepat benar beliau menyampaikan. Itu yang saya rasakan saat saya ketemu sama Pak Yai Hasan, ketemu Pak Yai Syukri, ketemu sama guru-guru yang orang-orang yang saya hormati dan cintai karena Allah. Saya berdoa dengarkan. Jadi menurut antum gimana? Nah, antum ini, antum biasa sini, antum lagi kayak gini. Siap. Udah sekian tahun kita baru nyambung. Oh, ini maksud omongan beliau dulu tuh. Ah, pernah nggak gitu? Waktu dikasih tahu belum boleh kotak ini. Oh, maksud abang ini. Nah, Ustaz suruh begini ya. Maka saya bilang kemarin di Masjid Bilioner, taat tanpa tapi, mengabdi tanpa nanti. Apa? Maksudnya mengabdi itu berkhidmat, melayani, nolong orang, bantu orang. Jangan nunggu udah sukses, jangan nunggu udah kaya, nanti kena surah At-Taubah. Apa yang bisa kerjakan? Kerjakan.
Apa yang bisa dibuat sekarang? Buat sekarang, mumpung masih hidup. Besok lusa belum tentu hidup. Kaya pun belum tentu, sukses belum tentu, dapat jodoh belum tentu. Jadi Ustaz, saya boleh dong mencintai tanpa harus memiliki ya? Itu setan. Saya suka Ustaz sama itu Ustaz. Kita tidak harus memiliki Ustaz, setan. Ngomonglah, bilang, Bang, mau tak jadi imam saya, Bang? Saya mau ngajak hubungan yang halal. Itu. Mungkin sekarang dia belum kaya, masih percaya burung, belum nampak, tapi dia komitmen bangun subuh, rajin, kuat. Didampingi sama istri soleha kayak antum, perempuan yang cantik, baik, soleha kayak antum. Oh, he will be someone. Iya, betul apa? Iya. Wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Hebatnya Allah tuh, tidak cuma dikasih Furqan antum. Yukaffir ankum sayiatikum. Yukaffir itu di delete. Kalau di laptop tuh kontrol, mohon maaf ALT shift del, hilang, tidak ada di CLB. Begitu ya kata orang IT ya. Permanen dia ke delete-nya. Itu namanya yukaffir ankum sayiatikum. Tidak ada sedikit pun keburukan dan maksiat kita yang disisakan Allah dalam catatan malaikat. Semua dihapus, delete total. Apapun maksiatnya. Mau kan? Kalau dalam dunia ngecat, dunia itu diapakan Bang? Dempul. Kalau ini Bang hilang Bang, sama mobil hilang. Iya, hilang sehilang-hilang itu makanya yukaffir. Kalau ada yaghfir itu diampunkan. Tapi kalau yukaffir di delete total, diputihkan, di amnesti. Nah, yang memang biasa berurusan sama itu tuh Pak. Yukaffir. Saya teman-teman baca ayat ini jadi kayak semangat gitu. Berarti dosa aku di masa lalu ada peluang untuk diputihkan dari Allah. Ada nih. Maka baca yukaffir. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Makanya bukan belajar bahasa Arab. Kalau di pondok ya. Teman-teman belajar bahasa Arab supaya bisa paham Quran. Allah. Saya serius. Bukan untuk jadi tour guide supaya bisa umroh. Khamsa riyal. Antum belajar bahasa Arab supaya bisa paham Quran. Nanti ada feel bacanya, ada rasa. Satu ayat bisa 10 jam, satu ayat bisa merenung gitu. Oh ya Allah, ini Allah bilang Qurannya. Wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah punya karunia yang besar. Allah ampuni kesalahan-kesalahan. Allah jauhkan kita dari maksiat-maksiat baru. Allah jauhkan kita dari lingkungan-lingkungan yang tak baik. Allah jauhkan kita dari lingkungan yang tak benar. Ada yang menarik-narik kita ke maksiat, Allah selamatkan kita. Masya Allah, tabarakallah. Inilah dia Furqan. Jadi intakullah itu menghadiahkan banyak hadiah. Maka teman-teman yang hari ini diizinkan Allah masih hidup dan berada di lingkungan yang baik, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan. Karena bisa jadi Allah sedang mempersiapkan Furqan untuk kita. Someday akan dikasih. Sabar. Sedekah, taat, dan terus. Sabar, sedekah, taat. SST ya. Sabar, sedekah, biar baca Qurannya ada film, biar menjalani kehidupannya kita tidak bohong, tenang, pelan tapi pasti. Orang bilang hebat dia pakai ilmu ini mana? Dia berjalan sebagaimana apa yang Allah ajarkan. Diikut SOP Quran, Allah yang pimpin. Dan teman-teman saya mau kasih tahu,
ini bisa didapat oleh siapapun yang tidak mesti harus turun, tidak mesti harus. Antum mau minta sama Allah, ya Allah kasih saya furqan ya Allah, untuk bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Kasih saya kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan ya Allah, untuk bisa lebih pantas melakukan yang benar itu benar, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan kebaikan, tidak juga berlebih-lebihan dalam melakukan keburukan. Kasih saya ya Allah furqan. Dan saya mendoakan kita semuanya, ya semua sampai Mama Hendra, semoga kita yang duduk di majelis ilmu ini dikasih Allah furqan. Titip salam saya buat peserta Hijakem yang gak datang, salam spesial itu. Saya hafal kok buku yang datang. Bila dapat salam dari Ustaz, saya insya Allah ingat buku yang datang. Yang kosong-kosong di sini saya juga ingat. Bilang titip salam. Kayaknya nanti hari ini saya harus keluarkan tongkat saya. Ada 1-2 orang yang mungkin perlu dipelasa untuk jadi contoh yang baik. Titip salam ya. Yang tadi bangun-bangun kesiangan, yang tadi tidur agi-agi sahur, bilang ada salam dari saya. Paham gak maksud salam dari saya? Terus bilang, ada salam dari Ustaz. Waalaikumsalam. yang kayak gitu yang saya. Titip salam saya mau foto dulu biar ada bukti otentik. Ini kamera saya bisa zoom insyaallah. Buku yang datang tuh insyaallah saya hafal. Cukup. Tolong sampaikan buben yang menerjemahkan. Harus berani untuk mengambil konsekuensinya. Ditanya sama Bang EM, bro, kita biasa kok di luar tidur jam berapa? Jam 1, jam 2. Pernah tidur ganti shift. Terus subuh bangun lagi, ngisi SMK pernah. Bang EM ini saksi itu. Nengok saya. Antum berani tidak telat, berani tidak lambat, konsekuensi antum harus lawan itu semua. Inilah saya sering bilang sama kawan-kawan, kita dimintanya surga tapi kelakuan kayak ahli neraka. Gak berani komitmen, kamu resiko kawan-kawan. Berani tidak telat, komitmen harus kamu tetap lawan. Harga yang harus dibayar untuk dapatkan surganya Allah begitu memang. Kayak baru mulai itu yang saya bilang di Syawal itu keputusan besar. Kita papras. Kalau untuk mau coba mau nantang, benar urusan main-main kayaknya coba. Nah, itu saya juga mau contoh. Harga yang harus bayar. Begitu memang. Ini surganya dunia ini capek memang di dunia ini untuk dapatkan ridho Allah. Tertatih-tatih berkais-kais gitu. Tapi nanti di akhirat balasannya sempurna. Sabar-sabar kawan-kawan. Makanya ada kalimat yang membesarkan hati saya ketika ada ulama guru saya bilang gini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Kenapa? Banyak tak bolehnya. Itu habis subuh tak boleh, kencing berdiri tak boleh, makan pakai tangan kiri tak boleh, makan yang enak-enak ada babinya tak boleh. Nengok cewek-cewek cantik, colek-colek skin tak boleh.
Cinta tanpa harus memiliki, tak boleh. Buat lakum di dalam peti, assalamualaikum mufti, tak boleh kan? Selama masih ada Khadijah, tak boleh ada ini. Kau kalau berani. Masuk ke dalam helm. Kalau Bang Yanto tak berani noleh, istrinya di belakang. Balik naik Grab aku gak bisa. Nah, gurau kak ya, gurau kak. Abang oke kak. Abang oke. Masjidnya. Hah? Nah, di luar masjid pun oke kak. Soalnya kakak kemana-mana. Kalau dia satu, aku yang kedua kata kakak. So, aku ada di sampingin terus kemana pun dia berada. Insya Allah. Gitu ya bang kakak ya. Jangan lupa sampaikan salam dulu. Sangat serius saya sampaikan salam sama semuanya, panitianya, otaknya, sama peserta-pesertanya. Ada salam dari semua. Saya rekam. Ya tahu kita tidak main-main. Melawan orang kafir, melawan kapitalis, orang ngantuk ya. Apa disuruh ngangkat kapal naik ke atas gunung? Itu bangun peradaban kata musuh. Tak takut aku. Kamu enggak? Sultan Muhammad Al-Fatih itu nyuruh tentaranya, angkat kapal, naikkan ke atas gunung, siap, komandan, Samino atau dorong. Ngangkat lompat itu. Apa? Itu. Jangan-jangan harga itu seharga kayak mati. Tahu. Apa yang mau diharapkan dari pemimpin-pemimpin kayak ini? Nahan ngantuk tak kuat, apa dinahan lapar? Kena bom 1 miliar, 2 miliar, hilang tauhidnya. Ayo bangun kakak, jangan manja. Ini makin panjang ya ini. Betul lah bang Ita itu subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri sumber-sumber kita. Dan tadi teman-teman surat At-Taubah tempel besar-besar atau nanti gimana supaya kita menarasikannya supaya jangan sampai ini ada ketakutan kita kalau saya menjadikan ini ayat muhasabah Ramadan kita semuanya sampai akhir Ramadan itu ayat kita sama-sama saling mengingatkan di internal. Alhamdulillah gitu. Orang menganggap itu udah baik tapi jangan sampai kita tidak tambah baik. 975, 76, 77. Ini udah lama dulu ya Bang Moyo ya, tahun berapa saya pernah bahas dan saya sampai waktu itu ketakutan gitu. Tak berani gitu saya bahas, takut gitu bahasnya. Nah hari ini dalam menjadi ayat untuk mengingat kita punya sedekah apa, kita punya gerakan beras, kita punya gerakan yang ngajak orang berbuat baik, ngajak orang berwakaf. Tapi jangan sampai kita yang di dalam tidak masuk di dalam. Mudah-mudahan Allah tidak tanamkan kemunafikan dalam diri kita. Alhamdulillah min. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.